Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan fadilah subuh yang Allah janjikan itu. Dan kita bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Sering familiar sekali kita mendengar ayat ini karena memang letaknya di awal-awal Al-Quran Bapak Ibu. Ini Allah gambarkan, Allah misalkan tentang keadaan orang munafik. Allah sengaja informasikan kepada kita agar kita paham begitulah sebenarnya kehidupan orang-orang munafik. Karena orang munafik ini ujian bagi orang beriman Bapak Ibu. Karena orang munafik ini dia tidak taat, dia pura-pura taat, tapi sepertinya hidupnya nikmat gitu. Dia bahagia dengan kekayaannya, dia bahagia dengan jabatannya. Sehingga orang-orang yang awalnya istiqomah mulai terpengaruh ketika berada di lingkungan orang munafik. Maka Allah menginformasikan keadaan orang munafik. Setelah di ayat sebelumnya Allah informasikan ciri-ciri orang munafik, di sini ayat 17 ini Allah gambarkan permisalan tentang orang-orang munafik itu Bapak Ibu. Masa luhur perumpamaan mereka. Jadi Allah dalam menyerangkan sesuatu kepada kita banyak membuat misal-misal Bapak Ibu. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebutkan misal-misal ini agar kita memahaminya. Misalnya orang yang berinfak sama dengan 1 butir menjadi 7 butir. 7 butir itu masing-masing ada 100 angkainya. Itu permisalan untuk orang berinfak. Ada juga Allah yang misalkan orang yang banyak ilmunya tapi tidak beramal, seperti keledai membawa kitab. Banyak itu Bapak Ibu. Dan di sini Allah misalkan tentang keadaan orang munafik. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan mereka. Kenapa Allah mengatakan perumpamaan mereka? Karena dari sebelumnya Allah bercerita tentang orang munafik. Kamasalil ladzi istawqada nar, seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Ini Bapak Ibu, Allah mengatakan. Kenapa orang menyalakan api? Pasti ada tujuannya, pasti ada fungsinya. Menyalakan api agar terang, gelap segelap-gelapnya, nyalakan api agar terang. Ya, keinginan nyalakan api biar panas, ingin makan, ingin minum, nyalakan api. Artinya, menyalakan api di sini adalah ada fungsi dan keuntungannya. Maka Allah katakan seperti itu, orang munafik seperti menyalakan api, dia berusaha untuk menyenangkan hatinya. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Maka Allah setelah itu, setelah menerangi, falamma adaa'at, setelah menerangi, setelah tujuan mereka tercapai, ya, ma hawlahu, sekelilingnya. Bayangkan Bapak Ibu, Allah mengatakan hawlahu, sekelilingnya. Kalau haul itu 360 derajat, haul itu 1 tahun disebut juga haul. Ya, karena haul itu sebenarnya 360 sekeliling. Jadi orang munafik itu Bapak Ibu, Allah gambarkan di sini sampai api itu menerangi dia sekelilingnya, malah sekarang-karangnya Bapak Ibu. Ini gambaran yang Allah berikan, sekarang-karangnya, sekayu-kayunya, ini apapun yang ada di tangannya menjadi seluruh. Adanya bertambah-tambah, anaknya hebat-hebat, ini sehat-sehat, dimanakan disambut orang. Kenapa? Karena sekelilingnya. Maka jadi kita berfokus, jangan tertipu kita melihat ini salah-salah, ini rokok orang tua. Oh, jadi setelahnya itu Allah sedang menyalakan api.
Ini sedang menyalakan api ketika itu Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan seperti ini. Falamma ata'at ma'ulahu. Setelah menerangi sekelilingnya. Nah, ini penting tahu Bapak Ibu. Ikut siklus kehidupan Allah mengatakan. Nah, itu yang mengkhawatirkan Allah takut. Zahaballahu binuri. Allah melenyapkan cahaya yang mereka sinari, dapat sinar seperti itu. Itu yang Allah takut. Ya Allah lenyapkan nanti Bapak Ibu. Dia menjadi seluruh anaknya hebat, dia kayu-kayu, pipinya banyak. Sedang Allah terangi dia. Dan ada masanya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, zahaballahu binuri. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Allah biarkan Bapak Ibu. Nah, itu mengerikan. Acara petaka Musa mereka sebelumnya apa surah Al-Araf 182 itu apa? Jatuh tapai. Padian ya Allah Bapak Ibu. Jadi bukan ragu-ragu, bukan salah, bukan taat, bukan orang lain tidak taat kok model itu karena dia reyote rakinya. Allah gambarkan. Walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan di ayatina, ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kemudian ya Allah berangsur-angsur, mereka tidak sadar, setelah meneranginya, Allah jatuh ya Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan di sini, summun bukmun, mereka tuli, ya, summun bukmun, umyun fahum, la yarji'un, summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak dapat kembali kepada jalan kebenaran Bapak Ibu. Baru menjalankan sebuah pakak, sudah pakak bisu, itu betul banyak memahami itu keadaan orang yang munafik, yang wacananya hebat itu Bapak Ibu, sampai nanti Allah gambarkan tulinya. Ada orang tuli bisa juga menjadi amalan sekut tuli, bisu, butuh, bahwa gaya hidup, dan mereka tidak dapat kembali ke jalan kebenaran. Di luar biasa ini Bapak Ibu ya. Ini kemisalan tentang orang munafik. Ada lagi setelah itu Bapak Ibu kesempatan disambung ke 16-nya. Ayat 17-18 kemisalan tentang orang munafik dan tiru orang munafik Bapak Ibu. Orang munafik sekarang sebenarnya sudah doa Allah jatuhnya saja, jatuhnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Anak-anak hebat, anak-anak soleh, mantap, anak-anak surga. Ganteng-ganteng anak ini, anak dulu lah dulu. Anak paling besar, ini anak paling besar.